Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suradafa Pramudia dengan NIM D1A 022173 dari kelas C dengan PJ asisten Mas Fikri Zaki. Jadi di sini saya akan mereview tentang praktikum perancangan penelitian yang sudah terlaksanakan. Jadi di praktikum pertama ada rancangan acak lengkap atau biasa disebut sebagai RAL, merupakan salah satu rancangan dasar yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Rancangan ini merupakan rancangan yang paling sederhana dalam tata letak maupun analisis datanya. Rancangan acak lengkap ini sangat baik untuk percobaan-percobaan yang menggunakan materi relatif yang menggunakan materi relatif seragam. Misalnya percobaan di laboratorium, percobaan di greenhouse, dan percobaan pada ternak tertentu yang diberi perlakuan tertentu. Terus kemudian ada rancangan ini dipergunakan apabila ada perlakuan satu faktor, kemudian materi percobaan bersifat homogen, kemudian dilakukan secara acak pada seluruh tempat percobaan. Dan ulangan setiap perlakuan dapat sama atau berbeda. Jadi model matematik RAL ini diperlakukan sebagai bentuk penyederhanaan proses biologis untuk pendekatan dalam analisis variasi dan pemenuhan asumsi tentang keaditifan berpengaruh perlakuan dan lingkungan. Jadi ada formulanya YIJ sama dengan Y ditambah YI ditambah sigma IJ. Jadi dari IJ ini respon perlakuan ke I pada ulangan ke J. Kemudian ada Y ini adalah nilai tengah respon. YI ini pengaruh perlakuan ke I atau YI dikurangin Y. Kalau sigma IJ ini ada dari pengaruh acak atau YIJ dikurangin YI. Terus kemudian ada langkah-langkah analisis RAL. Ada tabulasi data dan analisis data. Di analisis data ini menggunakan data yang sudah disusun dalam tabulasi data dan menghitung nilai variasi atau KT dengan formula FK sama dengan Y kuadrat dibagi T kali R. Terus kemudian ada JK total sama dengan sigma T dikali sigma R dikali YIJ kuadrat dikurangin FK. Terus kemudian ada JK perlakuan. JK perlakuan itu ada sigma T dikali YI kuadrat dibagi R dikurangin FK. Kemudian ada JK galat. JK galat yaitu JK total dikurangin JK perlakuan. Tujuan dari analisis data juga untuk memudahkan atau membuat tabel ANAVA dan pengujian hipotesis dan kesimpulan. Terus kemudian ada uji beda nyata. Uji beda nyata dilakukan untuk menguji dan mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara pasangan perlakuan. Terus analisis ini dilakukan jika hasil ANAVA menunjukkan adanya perbedaan antar perlakuan, baik perlakuan berbentuk kuantitatif maupun kualitatif. Ada prosedur uji beda nyata.
uji beda nyata terkecil atau BNT. Menggunakan tabel T itu bisa hitung perbedaan dan selisih nilai rata-rata perlakuan, hitung nilai BNT dengan cara perlakuan sama atau equal dengan formula BNT alfa sama dengan T alfa dibagi DB galat dikali kuadrat dalam kurung 2 kali KT galat dibagi R. Kemudian ada perlakuan berbeda atau unequal dengan formula BNT alfa sama dengan dalam kurung TA dibagi DB galat dikali kuadrat KT galat dalam kurung 1 per R1 dan 1 per R2. Terus kemudian ada uji nilai perbedaan. Lanjut dengan uji beda nyata jujur atau BNJ menggunakan tabel Q. Bisa digunakan untuk menghitung perbedaan atau selisih nilai rata-rata perlakuan. Hitung nilai BNJ itu yang perlakuannya sama atau equal itu sama dengan formula Q dalam kurung P dibagi DB galat dibagi alfa dikali akar KT galat dibagi R. Dan unequal atau perlakuan yang berbeda itu Q, rumusnya itu Q dalam kurung P dibagi DB galat dibagi A dikali akar 1/2 KT galat dalam kurung 1 per R1 ditambah 1 per R2. Terus kemudian ada uji Duncan New Multiple Range Test atau DMRT dengan rumus equal itu R dalam kurung DB galat dibagi P dibagi A dikali akar KT galat per R. Dan yang unequal itu rumusnya R dalam kurung DB galat dibagi P dibagi A dikali akar setengah KT galat 1/2 KT galat dalam kurung 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kemudian ada uji Dunet itu yang equal itu dengan rumus T alfa Dunet dalam kurung P ditambah dibagi DB galat dikali akar dalam kurung 2 kali GT galat dibagi R. Kemudian yang unequal itu ada T alfa Dunet dalam kurung P dibagi DB galat dikali akar KT galat dalam kurung 1 per R1 tambah 1 per R2. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di sini ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Saya tutup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.